kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan sekaligus pemaparan program kelas 7 SMP Taruna Bakti tahun ajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Taruna Bakti. Kepada yang terhormat Ibu Deti Nurwendah dipersilahkan. Terima kasih Ibu Ira. Bapak Ibu mohon izin saya membuka masker agar lebih jelas dan memang tayangannya agak banyak Bapak Ibu. Jadi mohon maaf saya membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Panjatkan kehadirat Ilahi Robi karena atas rahmat dan berkahnya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul dalam acara sosialisasi program sekolah kepada orang tua siswa kelas 7. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibram yang telah berkenan hadir memberikan sambutan pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Wali Kelas yang mendampingi kegiatan kita hari ini. Dan tentu saja saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7 yang berkenan hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7 yang memberikan amanah kepada SMP Taruna Bakti untuk bisa membina putra-putrinya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan gambaran mengenai program sekolah yang nanti akan putra-putri Bapak Ibu ikuti selama bersekolah di SMP Taruna Bakti. Tentu saja dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus adaptif Bapak Ibu menghadapinya. Tentu banyak perubahan yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, dan saya yakin Bapak Ibu pun saya baca di berita-berita orang tua itu banyak mengeluh Bapak Ibu. Memang sulit, tidak mudah menghadapi ini, kami pun demikian. Tapi saya yakin dengan kerjasama dan sinergi dari pihak sekolah dan orang tua, insya Allah itu bisa kita hadapi bersama. Jadi salah satu kegiatan, mengapa kegiatan ini diadakan, untuk kita berkomunikasi tentang hambatan apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu, dan sebagai wujud bahwa kami itu sangat terbuka untuk bersinergi dengan orang tua dan menjalin komunikasi untuk kebaikan putra-putri kita. Baiklah, saya langsung mulai ke tayangan sosialisasi program sekolah untuk tahun pelajaran 2021-2022. Perkenankan Bapak Ibu orang tua dan Pak Ibram serta Bapak Ibu Wali Kelas, saya memperkenalkan kembali manajemen sekolah untuk tahun ini. Saya sendiri Ibu Deti diberi amanah menjadi Kepala SMP Taruna Bakti. Kemudian di ujung kanan saya ada Ibu Isti sebagai Wakil Kesiswaan. Kemudian di samping saya ada Bapak Didi Mulyadi sebagai Wakil Bidang Akademik. Dan di sebelah kiri saya itu ada Ibu Ira Afrianti sebagai Wakil Bidang Sarana dan Administrasi. Susunan acara untuk hari ini, setelah tadi sambutan dari Kepala Sekolah, pemaparan program sekolah, kemudian nanti kita pun akan menyimak bersama, ada psikolog yang kami undang untuk acara parenting, nanti berkaitan mungkin dengan hasil psikotes yang telah kami bagikan kepada Bapak Ibu orang tua. Pada saat masuk, sebagian besar orang tua siswanya sudah diikut sertakan psikotes dan hasilnya sudah kami berikan. Mungkin nanti Bapak Ibu akan menanyakan mengenai hal tersebut, silahkan di saat acara parenting tersebut. Kemudian ada informasi atau pembekalan dari bagian keuangan, dilanjutkan dengan doa, kemudian penutup dan diakhiri dengan perwalian. Nanti Bapak Ibu setelah kegiatan dari manajemen ini selesai, Bapak Ibu akan diundang oleh wali kelasnya masing-masing untuk bergabung membahas mengenai
putra-putri di kelasnya. Nanti bersama Bapak Ibu Wali kelas yang akan mengkoordinir kegiatan tersebut. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai masuk ke materi program-program yang ada di SMP Taruna Bakti. Yang pertama, bahwa SMP Taruna Bakti itu memiliki 2 layanan kelas, yaitu ada kelas reguler dan kelas bilingual. Tentu saja pada saat masuk menjadi siswa baru, ada proses seleksi yang kami lakukan, di antaranya yaitu putra-putri Bapak Ibu melakukan tes masuk atau menggunakan nilai rapot dari SD kelas 4, 5, 6, kemudian berdasarkan hasil psikotes, dan khusus untuk kelas bilingual kita menghitung juga dari hasil placement test. Kemudian ini jumlah tenaga pendidik atau Bapak Ibu guru yang ada di SMP Taruna Bakti. Tentu agak berbeda Bapak Ibu dengan saat putra-putri Bapak Ibu bersekolah di SD ya. Kalau di SMP banyak, sehingga putra-putri kita pun harus menyesuaikan. Guru IPA itu bisa sampai 3, kemudian guru matematikanya mungkin ada 2 di setiap kelas gitu ya. Kadang ini yang harus kita biasakan atau informasikan kepada putra-putri kelas 7 bahwa guru di SMP itu banyak. Kemudian tentu saja putra-putri kita harus mengenal satu persatu Bapak Ibu gurunya ya. Kemudian selain itu kita memiliki tenaga kependidikan 7 orang, kemudian ada native juga dari TBI, ada laboran, kemudian ada teknisi lab bahasa, dan tentu saja didukung oleh SDM lainnya, keamanan, kebersihan, dan ada yang menjaga keindahan juga taman-taman atau pohon-pohon tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian struktur kurikulum darurat masa pandemi. Jadi pada saat pandemi ini struktur kurikulum kita disesuaikan, tidak sebanyak pada saat keadaan normal. Jadi tempo hari saya melakukan survei kepada Bapak Ibu orang tua mengenai layanan PJJ di SMP Taruna Bakti. Beberapa dari orang tua itu merasa khawatir karena mata pelajaran matematika itu hanya 2 jam, sedangkan materinya banyak, misalnya seperti itu ya salah satu pertanyaannya. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, kami sudah menyesuaikan kompetensi dasar apa yang harus dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu di saat pandemi ini. Jadi kalau di saat normal misalnya kompetensi dasar yang harus dicapai itu misalnya 10, tapi kita sesuaikan dengan kurikulum darurat ini kompetensi dasar untuk pelajaran matematika hanya 5 misalnya, seperti itu. Jadi tidak sepadat pada saat kegiatan pembelajaran normal. Itu untuk struktur kurikulum darurat pada masa pandemi. Kemudian kami pun melakukan pembelajaran jarak jauh. Mengapa hal itu dilakukan? Ada tujuannya tentu saja karena kami ingin tetap melayani putra-putri Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan pembelajaran. 1, memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan SMP Taruna Bakti dari dampak buruk COVID-19. Sangat banyak siswa yang sudah menginginkan sekolah. Kenapa sekolah tidak dibuka? Begitupun dengan masukan dari Bapak Ibu orang tua, anak saya udah bosan Bu, ingin cepat sekolah dan seterusnya. Tapi mengingat kondisi yang belum kondusif, Bapak Ibu belum aman, dan kami pun tentu harus mengikuti aturan dari pemerintah. Yang utama kita perhatikan tentu saja melindungi putra-putri kita dari segi keamanan dan kesehatannya ya. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID. Tentu saja seandainya ada hal-hal yang sangat mendesak, itu kami izinkan untuk ke sekolah, tentu dengan protokol yang sangat ketat ya, sesuai aturan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi peserta didik dan orang tua wali. Sesuai dengan tentu edaran dari pemerintah mengenai
pembelajaran di masa darurat COVID ini. Kemudian kami melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh atau istilahnya BDR. Bapak Ibu, banyak istilah yang bisa kita gunakan, tapi intinya pembelajaran jarak jauh gitu ya. Ada istilah BDR, ada istilah belajar online gitu, ada PJJ dan seterusnya. Kami melakukan pembelajaran ini dengan menggunakan sistem PJJ daring dan PJJ luring. Ada masukan dari beberapa orang tua kenapa Zoom-nya di SMP Taruna Bakti itu kurang lama, tidak 2 jam pelajaran Zoom. Tapi di satu pihak beberapa orang tua pun menyarankan dengan pertimbangan dari segi kesehatan dan lain-lain, Zoom-nya tidak usah terlalu lama dan seterusnya. Dari awal kegiatan PJJ di SMP Taruna Bakti, kami sudah mempertimbangkan hal tersebut, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan melakukan Zoom. Guru masuk di dalam Zoom itu kurang lebih 1 jam pelajaran, dan setelah itu kerja mandiri. Jadi daringnya kurang lebih 40 menit untuk Bapak Ibu guru berinteraksi dengan putra-putri Bapak Ibu, menjelaskan materi mungkin, menanyakan kabar gitu ya, berinteraksi dan seterusnya. Kemudian 1 jam berikutnya secara luring berupa kerja mandiri yang dilakukan di rumah masing-masing. Percobaan sederhana, mengerjakan tugas, ya, mereview pelajaran atau merangkum dan seterusnya. Jadi dalam 2 jam pelajaran itu yang kami gunakan adalah 1 jam untuk Zoom dan 1 jam untuk kerja mandiri. Semoga dengan hal ini dari segi kesehatan mata putra-putri kita, katanya kemudian tulang punggung gitu ya, kalau Zoom terus bisa bermasalah dan seterusnya, sehingga kami memutuskan pembagiannya seperti ini. Kemudian pada saat putra-putri Bapak Ibu mengerjakan tugas mandiri, kita sudah menggunakan LMS yang dimiliki Yayasan Taruna Bakti dengan memasukkan nama pengguna, ada password dan seterusnya. Saya yakin ini sudah berjalan. Siswa-siswi kelas 7 pun alhamdulillah sudah bisa mengikuti. Pada saat kegiatan matrikulasi kami sudah berikan pelatihannya terlebih dahulu, sudah diberikan tutorialnya bagaimana cara masuk ke LMS. Kemudian ada 1-2 putra-putri Bapak Ibu, putra-putri kita yang kesulitan, itu kami dampingi terus lewat wali kelas, sehingga sampai saat ini sepertinya ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu orang tua yang selalu mendampingi. Saya yakin Bapak Ibu orang tua di rumah pun memiliki andil yang sangat besar, terutama untuk siswa-siswi kelas 7 yang baru masuk ke dunia yang baru gitu ya, dibanding dengan SD yang 6 tahun masuk ke SMP yang baru pertama kali belajar dengan gurunya yang banyak, masuk LMS, pakai Zoom dan lain-lain, pasti itu ada andil orang tua. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak Ibu orang tua yang selalu mendampingi putra-putrinya pada saat PJJ di rumah. Ini tampilan di LMS, ada mata pelajarannya, ada tugasnya, ada materi apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru setiap harinya. Kemudian pada saat anak-anak melakukan PJJ ini, tentu saja kita buat sedemikian rupa sehingga makna dari pembelajaran itu masih dirasakan seperti halnya offline ya. Jadi tidak semata-mata menjejali anak-anak dengan kemampuan akademik saja, dengan melupakan karakter gitu ya, dengan melupakan sosialisasi mereka, sehingga hal-hal yang memang seharusnya dilakukan oleh anak-anak kita lakukan juga. Yang pertama, pada saat anak masuk pembelajaran mengucapkan 7 landasan mental SMP Taruna Bakti, ada berdoa dulu gitu ya, seperti biasa offline. Karena saya baca di survei yang tempo hari ada saran yang sangat bagus dari orang tua, mungkin khawatir anaknya tidak berdoa langsung jreng gitu mengerjakan tugas yang diberikan gurunya, padahal
kami memang biasakan anak-anak setiap baru masuk itu berdoa dulu, 7 landasan mental dulu gitu ya, diakhiri dengan doa, dipimpin oleh KM setiap kelas atau bergantian seperti itu. Kemudian mengisi daftar hadir, PJJ itu bukan berarti semaunya, tapi tetap pembiasaan disiplin kita lakukan. Anak-anak harus hadir tepat waktu. Kalau pelajaran jam 8 itu harus literasi, ya diharapkan anak-anak jam 8 sudah absen dan sudah literasi. Kemudian ada toleransi 10 menit, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu online itu kadang ada beberapa kendala teknis seperti barusan Bapak Ibu saya sudah deg-degan karena waktu sudah jam 8 tetapi di sini suaranya belum muncul. Jadi terus suaranya muncul tapi layarnya nge-lag, nggak kelihatan. Bu Detinya diem katanya nggak bergerak. Hal-hal seperti itu mungkin yang kita perlu toleransi, perlu dikomunikasikan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar. Jadi seandainya putra-putri Bapak Ibu mengalami kendala seperti itu di rumah, tidak usah panik, hubungi saja wali kelasnya atau Bapak Ibu guru yang mengajar pelajaran tersebut untuk nanti dicari solusinya. Gitu. Kemudian anak-anak mulai belajar itu jam 8 Bapak Ibu. Jam 8 itu anak-anak kegiatannya literasi. Jadi mereka harus membaca buku yang ada di rumah atau membaca buku yang sudah disediakan di LMS khusus literasi, membaca literasi, membaca buku tersebut, kemudian menginput hasil bacaannya di link yang sudah tersedia, ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengira bahwa sekolah itu mulai pukul 8.30, itu harus dikoreksi bahwa kita belajarnya mulai pukul 8 Bapak Ibu, memang tidak sepagi saat kalau offline. Ini kami lakukan karena untuk persiapan dulu mungkin di rumah, alat-alatnya, laptopnya, kemudian handphonenya sudah di charger atau belum, dan seterusnya. Sehingga kita mulai pukul 8 untuk literasi, absensi, dan seterusnya, barulah 8.30 masuk ke mata pelajaran, ya. Kemudian diharapkan anak-anak memahami jadwal pelajaran serta tujuan pembelajarannya apa. Tentu ini nanti disertai didampingi oleh Bapak Ibu guru. Kemudian usahakan menyelesaikan LMS atau tugas-tugas tepat waktu. Materinya dipahami, kemudian tugasnya seperti apa dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ada masukan juga dari orang tua, Bu, katanya pemberian waktu untuk tugas kayaknya terlalu mepet, Bu. Anak saya merasa terlalu banyak tugas yang diberikan SMP Taruna Bakti. Kata, jadi saya harus gimana ya, Bu? Nah, tadi yang saya bilang silakan komunikasikan Bapak Ibu karena saya paham betul bahwa kemampuan setiap anak itu berbeda-beda, ya. Ada yang bisa sesuai waktu, tepat waktu seperti yang disampaikan Bapak Ibu gurunya. Tapi ada juga yang harus diberikan kelonggaran sedikit waktunya gitu ya, diberikan waktu lagi sejam 2 jam baru bisa selesai, mah enggak. Intinya komunikasi harus kita jalankan, ya. Kemudian jika ada apa-apa, ini seperti yang barusan saya sampaikan, silahkan konsultasi dengan Bapak Ibu guru atau wali kelas untuk mencari solusi dari kendala-kendala tadi. Kemudian jika Zoom saya masih dapat pertanyaan atau komplain mungkin atau masukan dari Bapak Ibu guru bahwa beberapa dari putra-putri kita kalau Zoom itu selalu off cam. Kalau ditanya katanya malu, belum kenal sama teman-teman atau tidak nyaman begitu ya, atau memang kalau videonya dinyalakan, Bu, laptop aku jadi nge-lag, suaranya nggak jelas dan seterusnya. Jadi diharapkan sarannya itu kameranya dinyalakan jika memungkinkan. Kalau ada kendala-kendala seperti tadi jadi nge-lag terus malah suaranya tidak bisa keluar, itu silahkan disampaikan kepada Bapak Ibu gurunya. Dan kalaupun memang off cam, gambarnya itu jangan yang aneh-aneh ya,
kadang gambarnya itu Doraemon yang lagi jungkir balik gitu ya, atau gambar itu artis Korea di situnya gitu ya, karena off cam itu. Jadi diharapkan kalau anak-anak off cam tampilan yang ada di layarnya itu disesuaikan, apakah pas foto dia gitu dengan nama dan kelas, kemudian atau foto dia yang lagi cantik, ganteng gitu ya, yang sewajarnya. Kemudian saat mengerjakan ulangan, kuis-kuis yang sifatnya nilainya akan nanti diambil sebagai nilai rapor atau nilai tes, diharapkan dia bisa bekerja sendiri, tidak bertanya, semata-mata untuk menjaga pembiasaan jujur walaupun sedang belajar di rumah. Kemudian ini Bapak Ibu yang sangat penting, pertemuan kita hari ini itu saya menggarisbawahi bahwa inilah yang ingin kami minta dari Bapak Ibu, komunikasi kita, sinergi antara pihak sekolah dan orang tua. Jadi kami mengharapkan peran orang tua selama anak-anak belajar dari rumah itu yang pertama, sebelum dimulai kegiatan belajar, Bapak Ibu harus sudah memiliki nomor telepon wali kelas dan sudah bergabung ke grup yang dibuat oleh wali kelas. Insya Allah ini sudah ya, sudah seperti ini. Terus, ini Bapak Ibu maaf, suara masih terdengar? Oh, tampilannya. Bu. Masih Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini soalnya di layarnya beda. Kemudian ada yang masih belum punya nomor telepon wali kelas atau belum bergabung ke grup, ya. Diharapkan sekarang Bapak Ibu akan bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru wali kelas. Silakan dimintakan, silakan berkomunikasi di grup ya agar silaturahim itu terus terjaga. Yang berikutnya Bapak Ibu kalau punya saran gitu ya untuk perbaikan di kelas atau di Taruna Bakti, silahkan sampaikan kepada Bapak Ibu guru wali kelas. Kalau di masa sekarang, di masa pandemi, itu yang menjadi ujung tombak itu dokter dan nakes gitu ya. Kalau di sekolah, ujung tombak kami itu adalah Bapak Ibu guru wali kelas. Jadi mereka yang menjembatani orang tua dengan pihak sekolah. Kemudian orang tua atau wali diharapkan bisa menyiapkan perangkat pembelajaran daring. Mungkin nanti saat kalau ujian Bapak Ibu kita itu selalu menggunakan 2 device semata-mata untuk menjaga kejujuran. Jadi yang satu device untuk Zoom, mereka diawasi oleh Bapak Ibu guru, dan satu lagi untuk anak-anak mengerjakan tes. Nah, diharapkan Bapak Ibu orang tua bisa menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran ini selama mereka mengerjakan daring. Saya lihat di survei sudah 99% putra-putri kita menggunakan perangkat sendiri gitu ya. Tidak ada yang hanya sebagian kecil, sangat kecil yang menggunakan perangkatnya itu bersama dengan anggota keluarga lainnya. Jadi alhamdulillah semua fasilitas sudah disediakan oleh Bapak Ibu orang tua, tinggal putra-putri kitanya itu yang bisa memanfaatkannya ya. Kemudian memastikan bahwa putra-putri Bapak Ibu siap mengikuti pembelajaran daring. Siap itu mungkin dari cara mereka berpakaian, Bapak Ibu. Kalau tempo hari memang kelas 7 seragamnya belum ada ya. Jadi pastikan meskipun belum ada seragam dari sekolah, ya bajunya mungkin yang rapi gitu ya. Jangan yang you can see tank top misalnya begitu ya. Yang rapi layaknya seorang pelajar yang mau belajar. Kalau sekarang baju seragamnya sudah lengkap, kadang begini Bapak Ibu, atasnya kemeja pakai vest ganteng. Tapi nanti suatu saat ada Bapak Ibu guru yang menyuruh anak-anak coba berdiri. Ibu mau cek seragam kamu lengkap, rapi atau tidak. Tiba-tiba disuruh berdiri, bawahnya pakai boxer gitu ya, pakai sarung dan seterusnya. Tolong Bapak Ibu nanti diingatkan. Biasa kan kalau anak sekarang ngapain mah? Kan ibu juga nggak lihat, gurunya nggak lihat sampai bawah. Nah, bukan hanya lihat atau tidak, tapi justru disitulah
karakter, untuk pembiasaan bahwa dia disiplin gitu ya, bahwa dia mengikuti aturan, bahwa dia selalu rapi kalau ada acara. Pembiasaan-pembiasaan itu yang ingin kita masukkan ke anak-anak. Itu pada saat sebelum, termasuk Bapak Ibu sudah sarapan belum putra-putrinya gitu ya, karena kan daringnya seperti biasa saja belajar offline dari jam 8 sampai jam setengah 2 itu full, nanti ada istirahat di sela-sela itu, makanannya, sarapannya gitu ya, tolong diperhatikan. Kemudian selama KBM daring, orang tua atau wali siswa mendampingi dan memantau proses pembelajaran daring. Maksudnya tidak mesti Bapak Ibu orang tua selalu ada di pinggir anak kita, Bapak Ibu, tapi mungkin silakan Bapak Ibu melakukan aktivitasnya seperti biasa, yang WFO, yang WFH, misalnya nanti di saat-saat tertentu Bapak Ibu menanyakan, Dek, tugas yang belum apa, tadi belajar apa, mana yang bisa Mama bantu, misalnya, oh Ma ini aku harus bikin video, Mama tolong pegangin ya kameranya misalnya, dan seterusnya ya. Jadi bukan melulu harus ada di samping anak kita, tapi mungkin lebih ke arah Bapak Ibu mengecek dan memantau sejauh mana pembelajaran itu sudah dilakukan oleh putra-putri kita. Memberikan motivasi, mendorong aktif, ya, memberitahu teknis penggunaan. Katanya tugas membuat video adalah tugas yang sangat berat bagi putra-putri kita. Apalagi belum diajarin Bu, gimana cara buat video, bagaimana mengupload dan seterusnya. Saya baca masukan dari Bapak Ibu orang tua, insya Allah nanti saya sampaikan kepada guru-guru saya untuk bisa mengurangi tugas video ataupun memberikan tekniknya dulu gitu. Kalau membuat video itu begini-begini atau ada metode lain yang nilainya sama dengan itu, insya Allah nanti saya sampaikan juga ya. Saya yakin Bapak Ibu guru itu tujuannya baik Bapak Ibu, biar kompetensi anak-anak kita lebih gitu di saat pandemi, jadi dia ngutak-ngatik IT sendiri akhirnya bisa gitu ya maksudnya. Kemudian selalu berkoordinasi dengan wali kelas mengenai penugasan belajar ya, apa yang belum, apa kesulitannya, kendalanya, seperti apa solusinya, silahkan itu disampaikan. Kemudian setelah KBM daring, masih nyambung dengan yang tadi, kalau ada kendala segala sesuatu sampaikan kepada Bapak Ibu guru wali kelas. Kami akan sangat terbuka menerima masukan atau curhatan dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu di rumah gitu ya, dan Bapak Ibu guru pun biasanya membicarakan hal itu ke wali kelas untuk disampaikan kepada anak-anak. Itu yang kami harapkan dari orang tua mengenai PJJ ini. Tentu inti dari apa yang disampaikan ini tentu saja komunikasi dan sinergi antara pihak sekolah dan orang tua. Ini Bapak Ibu KBM kita dari Senin sampai Kamis, jam belajar kita, jadi bukan mulai pukul 9 atau setengah 9, tetapi dari jam 8 anak sudah siap. Diharapkan sudah mandi ya, Bapak Ibu sudah mandi, sudah nyisir gitu ya, sudah pakai seragam lengkap, dasi, pin dan seterusnya, sudah berada di depan device-nya masing-masing untuk mengisi daftar hadir dan program literasi. Kenapa kami mengadakan program literasi? Agar anak terbiasa untuk membaca, terbiasa menulis gitu ya, sehingga nanti pada saat ada kegiatan atau program asesmen nasional yang lebih memfokuskan ke literasi dan numerasi, anak-anak kita sudah terlatih dengan membaca tersebut. Jam 8 sampai jam 8.30 mengisi daftar hadir dan program literasi, tentu saja linknya mereka sudah paham, harus mengisi daftar hadir seperti apa, harus di mana gitu ya. Kemudian masuk ke KBM jam ke-1, KBM jam kedua, kemudian 9.50 sampai 10.20 itu kurang lebih 30 menit Bapak Ibu istirahatnya
ya. Silahkan gunakan untuk ibadah pagi. Biasanya kalau di sekolah untuk yang muslim mereka sholat duha gitu ya masing-masing. Kalau yang non muslim mereka berdoa masing-masing di jam istirahat pagi ini selama 30 menit. Yang belum sarapan mungkin bisa digunakan untuk sarapan gitu ya. Dilanjutkan setelah itu KBM jam ketiga, KBM jam keempat, dan berikutnya ibadah siang dan istirahat kedua. Ini pun saya membaca ada masukan Bu Deti, kok istirahat siangnya kecepatan, anak saya sholatnya belum selesai harus sudah masuk lagi begitu ya. Kalau saya lihat di sini jam ibadah siangnya itu 30 menit Bapak Ibu. Memang anak-anak harus gerak cepat. Biasanya yang membuat waktunya kurang gara-gara setelah waktu istirahat datang dia rebahan dulu gitu ya, ngecek dulu line grup, PUBG dulu gitu, ML dulu dan seterusnya, sehingga tidak terasa waktunya sudah habis gitu untuk istirahat. Atau memang betul-betul telat karena misalnya Bu azan zuhurnya itu 12 lebih 5, sedangkan 12 lebih 10 harus sudah masuk. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, silahkan Bapak Ibu minta anaknya untuk mengkomunikasikan ke guru mata pelajaran tersebut. Bilang saja, Bapak Ibu mohon maaf saya telat karena saya sholat dulu. Saya yakin akan diizinkan ya. Biasakan anak-anaknya Bu yang meminta izin biar berani untuk mengungkapkan pendapat gitu ya. Biar dia pun bisa berkomunikasi seperti apa kepada Bapak Ibu gurunya. Masuk lagi KBM jam kelima, dilanjutkan dengan KBM jam ke-6, berakhir jam setengah 2. Itu dari Senin sampai Kamis. Untuk keterangan seragam yang digunakan di hari-hari tersebut, hari Senin dan Selasa menggunakan seragam biru putih pakai vest ya. Rabunya rebo nyunda, silahkan disiapkan masing-masing. Untuk yang laki-laki pakai pangsi yang hitam-hitam itu. Kalau yang perempuan atasnya kebaya, bawahnya menyesuaikan. Kemudian ini untuk hari Jumat, siswa-siswi memakai baju batik bebas tapi sopan. Kemudian untuk waktunya pun ada perbedaan sedikit. Di jam sampai ibadah istirahat ke-1 itu masih sama seperti yang tadi, tetapi setelah istirahat itu masuk sesi bimbingan dan konseling atau guru BK masuk di situ Bapak Ibu. Tempo hari ada yang mengatakan, Bu, anak saya bosan, kayaknya bagus deh kalau anak saya atau anak-anak kita mendapatkan konseling one ya, one by one oleh wali kelas atau guru BK. Memang dalam program kami itu sudah terjadwal Bapak Ibu, guru BK itu masuk di hari Jumat jam 10.20 sampai jam 11. Anak-anak biasanya di situ curhat bagaimana rasa bosan dia menghadapi PJJ gitu ya, rasa kesepian dia di rumah dan seterusnya. Nanti guru BK ini yang akan ngobrol, memberikan solusi secara serius tapi santai dan seterusnya. Silahkan anak-anak kita kalau akan mengekspresikan perasaannya di jam ini, tapi kalaupun memang terlalu terbuka karena semua anak ada di situ misalnya ya, boleh nanti janjian, Bu saya mau konseling ya, Bu aku mau curhat ya jam 2 sore misalnya, itu bisa dilakukan ya. Dilanjutkan dengan sesi perwalian setelah guru BK memberikan materi atau mendengarkan curhatan-curhatan anak-anak, masuklah Bapak Ibu guru wali kelas untuk berbicara tentang kelasnya masing-masing. Kemudian di situ mungkin disampaikan informasi-informasi tentang sekolah, tentang nilai gitu ya, tentang kegiatan POMG dan seterusnya di hari Jumat. Lanjut. Ini foto-foto seragam yang putra-putri kita harus kenakan di setiap harinya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini seragam Senin dan Selasa, Bapak Ibu. Kemudian ini seragam hari Rabu, disiapkan sendiri.
Kemudian ini seragam hari Kamis, memakai baju pramuka, walaupun pramukanya di hari Jumat ya Bapak Ibu, saya selipkan di sela-sela perwalian itu ada materi pramuka, tetapi untuk bajunya sendiri itu digunakan hari Kamis. Berikutnya seragam Jumat, kurang lebih seperti ini, baju batik bebas, silahkan disiapkan oleh masing-masing. Ini seandainya olahraga ya, kalau Bapak Ibu guru olahraganya melakukan olahraga praktik online gitu ya, praktik tapi di rumah masing-masing, disarankan pakailah baju olahraganya. Dan kalau ada praktikum di sekolah menggunakan jas lab seperti ini, yang biru itu jas kegiatan PTD, yang putih itu jas untuk praktikum IPA. Itu untuk seragam. Berikutnya masuk ke kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kalau Tarba KKM-nya berapa sih gitu ya? KKM di sekolah kami adalah 70 Bapak Ibu, sehingga rentangnya seperti itu. Kalau 70 itu 70 sampai 79 berarti predikatnya masih C, 80 sampai 89 B, 90 sampai 100 A. Dan ada keterangan di bawahnya yang penting Bapak Ibu untuk kita perhatikan, bahwa standar kenaikan di SMP Taruna Bakti adalah B. Jadi istilahnya kita akan usahakan anak-anak itu dengan berbagai proses dan teknik yang kita lakukan, tidak akan ada C di dalam rapornya, tapi minimal B. Tentu saja nilai ini tidak bisa begitu saja muncul gitu ya. Tolong dibantu prok jadi B, tidak seperti itu, tapi tentu ada proses yang harus dilewati, apakah itu remedial atau tugas tambahan atau ulangan kembali dan seterusnya, sehingga kita akan usahakan nilai-nilainya itu B. Tapi kalaupun sudah melalui proses tersebut, nilai C sudah layak, ya nilai C pun masih boleh ada di raport ya. KKM-nya 7. Kemudian kriteria kenaikan kelas tentu saja tidak hanya berdasarkan nilai ulangan, tapi ada beberapa hal yang menjadi syarat untuk siswa dinyatakan lulus atau naik kelas. Yang pertama yang dipertimbangkan berdasarkan nilai rapor semester ganjil dan genap, kemudian menyelesaikan 2 semester itu gitu ya. Kemudian mencapai tingkat kompetensi yang disyaratkan dalam KKM tadi 70 ya. Kemudian kalau ada yang belum tuntas lebih dari 3, artinya yang di bawah 70-nya 3 pelajaran, nah itu bisa jadi tidak naik atau tidak lulus Bapak Ibu, atau kenaikannya ditunda ya. Penting juga untuk dipahami selain dari yang tadi saya sampaikan, prosentase kehadiran sekurang-kurangnya 85%. Jadi bagaimana cara menghitungnya Bu? Kan anak-anak Zoom, kan anak-anak PJJ, kehadirannya seperti apa ya tadi? Kenapa anak harus mengisi daftar hadir? Untuk kita memenuhi syarat ini. Kalau ada anak yang tidak absen karena lupa misalnya ya, nanti biasanya Bapak Ibu gurunya langsung lapor ke wali kelas. Nanti wali kelasnya menyampaikan ke anaknya atau ke orang tua. Jangan sampai setelah direkap ternyata anak tersebut kehadirannya kurang dari 85%. Mungkin karena saat absen nge-lag gitu ya wifi-nya, sehingga tidak tercatat, tidak masuk ke sistem kami, atau memang anaknya lupa tidak absen gitu, atau memang malas gitu tidak mengikuti KBM dan seterusnya. Tetapi untuk sampai ke sana biasanya kita sudah jauh-jauh hari menginfokan tentang kehadiran ini ya, insya Allah tidak terjadi. Dan kalaupun ada dan bisa dipertanggungjawabkan, biasanya itu kekecualian ya, misalnya sakit, Bapak Ibu sakit sehingga tidak bisa mengikuti pelajaran, asal ada surat dokter dan disampaikan ke sekolah, pasti itu ada toleransi. Kemudian yang terakhir berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Jadi kenaikan atau kelulusan bukan berdasarkan wali kelas, bukan berdasarkan guru bahasa Indonesia atau guru matematika, bukan, tapi berdasarkan rapat
pleno seluruh Dewan Guru. Itu kriteria kenaikan di SMP Taruna Bakti. Kemudian untuk nilai-nilai yang nanti masuk ke rapor, tentu ada sistem yang akan menghitung gambarannya seperti ini Bapak Ibu untuk nilai. Jadi nanti di rapor itu ada 2 kolom, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Bagaimana cara menghitungnya di sini sudah dijelaskan. Untuk nilai akhir itu nilai rata-rata ulangan harian dan tugas dikali 2, sedangkan nilai akhir yang tertulisnya dikali 1. Kenapa Bu? Nilai hariannya kok dikali 2? Karena kami sangat menghargai proses Bapak Ibu, proses bagaimana mereka mengerjakan tugas gitu ya, kesehariannya, bagaimana mereka berusaha mendapatkan nilai bagus dengan usaha yang keras gitu. Itu kami hargai, sehingga nilai proses itu kami kalikan 2, sedangkan nilai akhirnya kali 1 nanti dibagi 3, dan itu sistem yang sudah akan melakukan perhitungan ini. Begitupun dengan nilai kompetensi keterampilan, rumusnya sama. Dan yang satu lagi nilai kompetensi sikap, ini berdasarkan masukan dari Bapak Ibu Guru, mengamati bagaimana sikap belajar putri kita saat pelajaran, ditambah dengan masukan dari guru agama dan PKN. Ini yang kami maksud bahwa tidak hanya semata-mata nilai akademik yang kami perhatikan, tapi karakter mereka, sikap mereka, cara mereka berbahasa, kemudian kerajinan mereka beribadah, itu pun menjadi penilaian. Kemudian saya selipkan Bapak Ibu informasi sedikit tentang asesmen nasional, bahwa mulai dari 2 tahun lalu pemerintah tidak menyelenggarakan ujian nasional. Konon katanya ujian sekolah pun tidak ada, tetapi pemerintah meluncurkan program asesmen nasional atau AN. AN ini yang melakukan atau sasaran yang mengerjakan AN ini adalah siswa-siswi kelas 8 Bapak Ibu. Kelas 8. Jadi kelas 8 sekarang nih tanggal September tanggal 4 itu sudah mulai akan dilakukan. Jadi sepertinya persiapan asesmen ini harus dimulai pada saat siswa-siswi kelas 7 semester 2. Sepertinya harus seperti itu, karena kalau saya lihat jadwal yang sekarang mereka masuk naik ke kelas 8, di awal masuk itu mereka sudah melakukan asesmen ini gitu ya. Jadi persiapannya biar lebih maksimal mungkin di kelas 7 semester 2. Apa itu AN? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Jadi yang dinilai itu sekolahnya Bapak Ibu, jangan khawatir. Bukan nilai yang muncul itu bukan nilai individu dari pelajarnya, dari putra-putri Bapak Ibu, tidak, tetapi nilai sekolah. Oh, Taruna Bakti itu ternyata begini, yang kurangnya begini, kelebihannya begini, berdasarkan sampel dari putra-putri kita yang terseleksi oleh sistem dari Kementerian Pendidikan ya, dan tidak menentukan kelulusan. Kemudian apa saja yang dinilai dalam asesmen nasional? Yang pertama itu AKM, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kita ada program literasi. Ternyata salah satu yang dinilai itu mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Jadi bagaimana pemahaman bacaan dia, bagaimana cara penghitungan yang umum gitu ya, tentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak muncul lagi asesmen nasional mata pelajaran gitu, tidak, tapi soalnya terintegrasi dalam soal literasi membaca dan numerasi. Kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ini kaitannya dengan bagaimana lingkungan dia, apakah kondusif, menunjang untuk dia belajar dengan aktif, bagaimana nilai-nilai Pancasila dan seterusnya. Ini instrumen dalam asesmen nasional. Kemudian tujuannya seperti yang tadi saya sampaikan, bukan untuk menilai individu, tetapi untuk meningkatkan mutu pendidikan, untuk menunjuk arah tujuan dan praktik pembelajaran,
memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk memotret mutu sekolah, ya. Jadi Taruna Bakti ini mutu sekolahnya seperti apa yang harus dievaluasi, apa kelebihannya, kemudian apa yang harus ditambah dari program-programnya itu. Jadi balik ke pihak sekolah, bukan nilai individu dari anak. Itu gambaran atau informasi sedikit tentang asesmen nasional. Berikutnya masuk ke program remedial, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa seandainya putra-putri kita belum mencapai KKM yang 70 itu, Bapak Ibu, maka kami sudah menyiapkan program bagaimana cara agar siswa-siswi itu bisa mencapai nilai tersebut, tentu dengan proses, tentu dengan kerjasama dan kemauan dari putra-putri kita sendiri. Program remedial itu diberikan sebanyak 2 kali kesempatan kepada siswa-siswi yang belum tuntas memenuhi KKM. Ulangan sekarang, Ali KKM nilai ulangannya 60, berarti di bawah KKM ya. Nanti Bapak Ibu guru akan memberikan remedial. Remedialnya bisa jadi Bapak Ibu guru menjelaskan dulu materi tersebut. Jadi tidak, Ali nanti kamu remed ya, besok ulangan lagi. Tidak mesti seperti itu. Mungkin Bapak Ibu guru akan melihat ini Ali kenapa ya nilainya masih kurang, apa yang tidak pahamnya. Bapak Ibu guru bisa melakukan remedial teaching dulu, atau tes lagi, atau tes lisan gitu ya, atau kalau bisa jadi mengumpulkan tugas yang sama standarnya dengan ulangan tersebut gitu ya. Itu berbagai cara akan kita lakukan untuk memberi kesempatan anak-anak memenuhi KKM itu. Dan yang mengaturnya guru mata pelajaran. Jadi kalau ada yang nilai yang di bawah KKM, dihubungi saja Bapak Ibu guru mapalnya ya. Kemudian kalau sudah remedial, nilai pertama 60, setelah remedial Ali itu nilainya 100. Berarti yang diambil yang mana Bu? Apakah di rapotnya jadi 100 atau 100 tambah 60 dibagi 2 atau seperti apa gitu ya. Di sini ada keterangan nilai yang diambil adalah nilai KKM. Berarti nilainya 70 biar tidak merugikan anak-anak lain yang sudah nilainya bagus di tes yang pertama ya. Berikutnya, untuk membantu putra-putri kita memahami materi yang disampaikan, karena tadi mungkin ada yang merasa, Bu, kalau 2 jam matematika itu dalam 1 minggu, waktunya terlalu sempit, anak saya masih belum paham, Bu. Maka kami menyiapkan program tutorial, Bapak Ibu. Program tutorial ini diberikan kepada siswa-siswi yang berminat mengikuti pelajaran tambahan. Bu, aku boleh ya ikut tambahan pelajaran fisika, soalnya aku belum ngerti. Boleh ya, silakan daftar ke wali kelasnya. Untuk tahun ini kita akan mulai di September setelah laporan bulanan ke-1 diberikan. Jadi nanti Bapak Ibu orang tua setelah menerima laporan nilai bulanan bisa melihat nih, oh Dek, kayaknya kamu perlu tutor loh pelajaran bahasa Sunda. Kok bahasa matematikanya 90 ya, kemudian IPA-nya 95, kok bahasa Sundanya 50 Dek, udah ada tutor ya pelajaran bahasa Sunda, itu boleh Bapak Ibu ya. Kemudian kapan tutorial itu diberikan? Setelah jam berakhir, yaitu pukul 14 sampai 15, kita beralih 1:30, anak-anak istirahat dulu gitu ya, menghirup udara segar dulu, jalan-jalan dulu mungkin di sekitar rumah, barulah mulai lagi jam 2 sampai jam 3. Tentu ini perlu komitmen yang sangat tinggi Bapak Ibu dari putra-putri kita ya. Kadang sudah daftar tutor, pas waktunya datang, pas waktunya tutor tidak hadir gitu ya, karena kecapean, karena ketiduran gitu dan seterusnya. Jadi silahkan didiskusikan. Jangan juga orang tua yang mendaftarkan anaknya tidak tahu menau gitu ya. Setelah wali kelasnya dapat laporan dari guru tutor, si A ini tidak masuk, kenapa ya? Kemudian dikonfirmasi ke putra putrinya, oh aku nggak tahu Bu, itu mamah aku yang daftarin, akunya nggak mau. Nah, jangan sampai seperti itu, silakan didiskusikan dulu ya Bapak Ibu kalau akan mengikuti kegiatan ini.
Peserta mendaftarkan diri kepada wali kelas, nanti setelah ada informasi dan teknisnya seperti apa, tentu akan kami sampaikan. Boleh juga yang harus mengikuti program tutorial itu karena direkomendasikan oleh Bapak Ibu gurunya. Anaknya kekeh nggak mau tutor fisika, padahal nilainya 50 terus, sudah diremet tetap 50 atau jadi 51 gitu ya. Nah mungkin itu Bapak Ibu guru akan meminta anak tersebut mengikuti tutorial ya. Kemudian tidak ada pembiayaan lagi Bapak Ibu, silahkan langsung daftar, nggak usah biasanya suka nanya lagi bayarnya berapa gitu ya. Tidak Bapak Ibu, ini layanan dari Yayasan Taruna Bakti, free semuanya, nanti Bapak Ibu gurunya dibayar oleh Taruna Bakti. Kemudian ini setiap 1,5 bulan sekali Bapak Ibu akan mendapatkan laporan bulanan. Bukan raport ya Bu, tapi laporan bulanan. Karena kalau bilangnya raport biasanya Bapak Ibu jadi panik. Ih anak saya kok ada nilai 40 Bu, nanti tidak naik. Anak saya kok nilainya 50 atau ada yang 0 bahkan gitu ya. Ini laporan bulanan yang isinya perkembangan akademik putra putri kita selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ya, 1,5 bulan kalau di perhitungan kalender, dan akan diberikan setiap hari Jumat minggu terakhir. Selama masa pandemi, laporan dikirim via email kepada orang tua atau wali siswa. Tempo hari wali kelas sudah mendata ya email orang tua. Keperluannya untuk ini Bapak Ibu, jadi tolong berikan email yang aktif dan Bapak Ibu pun selalu ngecek gitu ya email tersebut, atau kalau sudah penuh emailnya dihapus-hapus dulu sedikit, takutnya nanti tidak bisa masuk gitu si email dari sekolah mengenai laporan bulanan ini. Berisi nilai yang diperoleh siswa selama 1,5 bulan dari 13 mata pelajaran. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa mengecek bagaimana perkembangan akademiknya. Kenapa setiap bulan? Karena ini untuk memberikan waktu yang lama atau mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum putra-putri kita PAS. Kalau tidak ada laporan bulanan, biasanya menjelang PAS baru sibuk tuh anak-anak kumpulin tugas inilah, susulan lah, segala macam gitu ya. Jadi kalau seperti ini diharapkan kita lebih siap untuk memperbaiki nilai-nilai jauh-jauh hari sebelum PAS. Nanti di situ kalau ada nilai 40, ada nilai 50, bahkan 0, silahkan diperbaiki segera gitu ya. Jadi waktu memperbaiki itunya lebih panjang sehingga diharapkan pada saat PAS nilainya sudah aman semuanya, sudah bisa diperbaiki. Jadi laporan bulanan tentu nilainya masih bisa berubah gitu ya. Tapi tidak akan berubah dengan sendirinya kalau putra-putri kita diam saja atau tidak meminta remedial atau tugas lainnya. Gitu ya. Tentu Bapak Ibu guru pun akan aktif menginformasikan siapa-siapa yang nilainya masih kurang. Berikutnya, yang tadi kegiatan perwalian 1 minggu 1 kali, anak-anak bertemu dengan teman-temannya satu kelas, boleh say hello di situ, didampingi oleh wali kelasnya, membicarakan hal-hal tentang kelasnya ya di hari Jumat tersebut. Berikutnya ada kegiatan kepramukaan, diselipkan selama 1 bulan 1 kali di jam perwalian tadi. Ada tim pramuka khusus yang memberikan materinya, teknisnya pun sudah kami sampaikan dan sudah berjalan di bulan ini. Berikutnya ada kegiatan ekstrakurikuler online ya. Kami mulai ekskul ini di tahun ini karena melihat sepertinya dengan pandemi ini kita harus berdampingan, harus hidup berdampingan dengan pandemi. Karena ternyata kita tidak tahu kapan berakhir gitu ya. Asalnya kita tunda ekskul itu nanti sajalah kalau sudah offline, nantilah kalau sudah sekolah. Ternyata PSBB, PPKM dan seterusnya menyebabkan kita terus belajar secara online atau PJJ terus di rumah, sehingga bismillah gitu kita akan mulai kegiatan ekskul ini secara online dengan tujuan membantu meminimalkan rasa bosan dan tentu saja menyalurkan minat bakat hobi siswa-siswi. Udah bosan di rumah,
udah kesepian, udah males belajar terus gitu ya, ingin sesuatu yang baru. Nah, mudah-mudahan dengan ekskul online ini putra-putri kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Kemudian dilaksanakan setelah KBM mulai 14.15 sampai selesai, biasanya 2 jam gitu ya, mengikuti jadwal yang telah ditentukan, hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, itu sudah kami informasikan. Dan mohon pemilihan ekskul ini berlaku selama 1 semester, jangan sampai baru 2 kali masuk mau pindah. Nanti kok ini gini, kok nggak ada teman aku di sini Bu, pindah lagi ya, aku pengennya ini. Diharapkan tidak seperti itu ya. Silahkan apa yang sudah dipilih itu berlaku selama 1 semester, nanti kalaupun akan berubah di semester berikutnya. Kemudian pelatihnya berasal dari guru SMP Taruna Bakti dan ada juga dari luar dengan syarat yang sudah ditentukan. Dan sama ini pun tidak berbayar Bapak Ibu. Tempo hari ada yang bertanya, Bu, ekskulnya bayar lagi? Tidak, semuanya sudah masuk ke dalam uang sekolah. Apa saja kegiatan ekskulnya? Ini Bapak Imam Soleh, itu guru saya, ini ada di depan saya, sudah membuatkan sangat bagus Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak Imam Soleh. Ada akustik, ada seni tari, ya, sinematografi, fine art, modern dance, science club, math club, robotika, pendalaman agama Islam, bahasa Jerman, bahasa Prancis, public speaking, jurnalistik, bahasa Jepang, social science club, kemudian catur online. Memang kami pun masih memilih-milih berdasarkan masukan dari anak gitu ya, dan pendataan dari anak, ekskul-ekskul mana yang memungkinkan dilaksanakan secara online. Bu, kalau basket gimana Bu? Badminton Bu, aku pengen. Nah, kita pun masih berpikir kalau basket online gimana ya? Apakah bisa maksimal atau tidak gitu ya? Semoga kedepannya ekskul-ekskul yang biasanya ada di Taruna Bakti bisa dilaksanakan kembali. Sport gimnastik, art makeup, web design, dan cooking class. Kemudian ada 21 Bapak Ibu, merajut, literasi, English Club, rancang bangun. Nah, itu sudah 21 ya, sudah 21. Semoga putra-putri Bapak Ibu ada di salah satu ekskul online tersebut. Itu salah satu layanan dari kami untuk meminimalkan rasa bosan, untuk menyeimbangkan akademik, otak kiri, otak kanan, katanya seperti itu ya, minat bakat, diwadahi dalam ekskul online tersebut. Berikutnya kegiatan literasi yang tadi sudah saya sampaikan, jam 8 sampai setengah 9 anak-anak melakukan kegiatan literasi, membaca. Jadwalnya sudah ada di sini. Hari Senin itu anak-anak diharapkan membaca kitab suci masing-masing. Yang Kristen membaca Injil gitu ya, yang Islam membaca Al-Quran, dan begitupun dengan agama-agama lainnya di jam 8 sampai 8.30 itu. Hari Selasa bahan bacaan fiksi dan non-fiksi, silakan apapun bacaan yang ada di rumah boleh dibaca, tapi mohon Bapak Ibu orang tua pun mengecek ya buku yang dibacanya apa. Sekarang banyak kartun kita beranggapan kartun itu kan namanya kartun Bu Deti ya, buat anak-anak lah gitu ya. Ternyata tidak Bapak Ibu, di beberapa komik kartun itu ternyata di dalamnya pornografi gitu ya, kalimat-kalimatnya atau gambar kartunnya malah pornografi, porno aksi. Nah, jadi mohon dicek oleh Bapak Ibu orang tua di rumah ya. Dek, kamu baca apa sekarang? Dilihat-lihat dulu bukunya gitu ya. Kemudian hari Rabu dan Kamis eksplor literasi atau eksplor literasi. Biasanya Bapak Ibu tim literasi sudah menyiapkan bacaan di link yang harus dibaca, yang tinggal dibaca saja oleh putra-putri Bapak Ibu, atau disuruh melaporkan apa yang harus dibaca oleh putra-putri, atau apa yang telah dibaca, dimasukkan resumenya ke dalam linknya di hari Rabu atau Kamis tersebut. Dan Jumat curhat, putra-putri kita menuliskan apa perasaannya, ekspresinya seperti apa secara tertulis di link yang sudah disiapkan. Selain untuk melatih keterampilan menulis, melatih juga untuk mengekspresikan perasaan mereka.
Nah, setiap hari tim literasi merekap hasil literasi tersebut dan setiap minggu dilaporkan kepada wali kelas pada saat perwalian bahwa si A tidak membaca, si B setiap hari rajin membaca, nilainya sekian, gitu ya. Rekapannya ada setiap minggu. Kemudian program Persatuan Orang Tua Murid dan Guru atau POMG ini menjadi hal yang sangat diminta kerjasamanya kepada orang tua di kelasnya masing-masing. Kegiatan POMG merupakan kegiatan komunikasi orang tua, siswa dan guru atau guru dalam hal ini wali kelas, berupa kegiatan yang memberikan informasi dan motivasi kepada siswa mengenai salah satu bidang pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan erat dengan pembelajaran di sekolah oleh perwakilan orang tua siswa. Di survei kemarin pun saya baca ada saran dari orang tua, Ibu, bagaimana kalau anak-anak diberikan wawasan tentang profesi pekerjaan di luar sana yang sangat banyak. Kami sudah memiliki program tersebut, Bapak Ibu, dengan judul programnya POMG. Jadi kami ingin memberikan wawasan kepada putra-putri kita bahwa belajar itu tidak mesti dari Bapak Ibu guru di sekolah, bisa dari bundanya teman aku, bisa dari ayahnya teman aku, gitu ya. Bahwa profesi itu bukan hanya dokter, bukan hanya dosen, bukan hanya arsitek, tetapi banyak sekali di luaran sana. Sekarang ada yang jadi YouTuber gitu kan, ada yang jadi pengusaha warung kopi tapi hebat gitu ya. Banyak sekali profesi di luaran sana yang bisa dijadikan tambahan wawasan untuk putra-putri kita. Dari mana materinya? Dari Bapak Ibu orang tua di kelas tersebut. Kemudian target pelaksanaannya untuk kelas 7 itu saya memberikan target untuk Bapak Ibu guru wali kelas 6 kali untuk 1 tahun. Jadi bergiliran ya, orang tua di kelas tersebut boleh dikelompokkan. Kelas 8 4 kali dalam 1 tahun, kelas 9 2 kali dalam setahun, itu minimal. Kalau bisa lebih banyak silahkan. Diatur oleh wali kelas bersama orang tua, silakan berkomunikasi, berkoordinasi dengan wali kelas. Nanti mungkin di saat jam perwalian setelah ini, narasumbernya adalah orang tua atau pihak lain yang disepakati. Misalnya dari kelompok itu ada orang tua yang mau memberikan materi, silahkan. Tapi kalau Bu, boleh nggak saya mengundang Ibu Cinta, Ibu Atalia, istri gubernur, untuk memberikan materi seputar profesi menjadi gubernur itu seperti apa misalnya ya. Kalau disepakati oleh orang tua silahkan Bapak Ibu. Seperti kalau tidak berubah rencana, hari Kamis depan itu ada salah satu kelas yang mengadakan POMG dengan narasumbernya Ibu Atalia. Nah, karena sangat sayang kalau hanya dirasakan oleh kelas tersebut, jadi saya minta ke wali kelas 8 bil ya, kalau nggak salah Bu Andri, 8 bil 1, dan orang tuanya saya minta izin, Bu Andri bolehkah kegiatan POMG ini saya mengikut sertakan semua siswa kelas 8? Setelah dikomunikasikan boleh, sehingga nanti hari Kamis itu akan ada POMG yang menjadi koordinatornya kelas 8 bil 1, narasumbernya Ibu Atalia, istri gubernur ya, si Cinta itu insya Allah akan webinar bersama kami. Kemudian nanti narasumber akan mendapatkan sertifikat dari sekolah. Ini sebagai apresiasi kami kepada orang tua yang sudah berkenan menjadi narasumber kegiatan ini. Kemudian seperti yang tadi disampaikan Pak Ibram, masih ada Pak Ibram di sini? Sedikit saya sampaikan bahwa Yayasan Taruna Bakti memiliki rencana seandainya nanti pemerintah sudah memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas, maka kami sedang merancang dan mempersiapkan hybrid learning di seluruh yayasan, semua unit, dari mulai TK mungkin, TK, SD, SMP, SMA, SM, dengan tujuan ingin memberikan layanan online dan offline yang sama. Jadi nanti siswa-siswi yang diizinkan online oleh orang tua itu bisa online, bisa belajar di rumah di kelas,
Sedangkan yang tidak diizinkan atau kalau kuotanya sudah terpenuhi, maka sisanya offline di rumah. Tetapi semuanya akan mendapatkan pelayanan yang sama, gitu ya. Sehingga fasilitas dan sarana prasarananya pun harus kami siapkan. Sekarang sedang tahap persiapan itu dan tentu SOP-nya pun agak lain dengan yang biasa kita lakukan secara offline. Di mana nanti di kelasnya itu ada kamera besar, gitu ya, yang bisa mengikuti guru saat mengajar, kemudian guru bisa melihat siswa yang di rumah, bisa nulis di papan tulis yang digital gitu ya, dan seterusnya. Ini hybrid learning atau blended learning itu posisinya seperti ini, ada yang luring, daring, di tengah-tengahnya lah hybrid learning, sehingga siswa yang melakukan daring merasa seperti masuk di kelas tatap muka bersama temannya yang lain. Ada interaksi siswa di rumah, siswa di kelas, dan guru, tetapi tentu ada syarat-syarat lain yang harus kita perhatikan. Ada jumlah maksimal siswa yang boleh datang ke sekolah. Ini skenarionya, kami sudah merancang itu semua, gitu ya. Tinggal persiapan akhir dan menunggu aturan dari pemerintah juga. Ini hanya gambaran sederhana bahwa jumlah hari belajar dalam 1 minggu maksimum 2 hari. Jadi anak-anak ke sekolahnya 2 hari, sisanya di rumah seperti sekarang, gitu ya. Kapasitas ruangannya 25%, durasi belajarnya hanya 2 jam saja di sekolah, sisanya pulang, melanjutkan di rumah, gitu ya. Dan 1 harinya ada 3 sesi, nanti 1 sesinya anak-anaknya mungkin maksimal itu kalau perhitungan hanya 16 orang, dan ada 4 pelajaran masing-masing 30 menit dan seterusnya. Ini skenarionya seperti ini, tapi mungkin sesuai nanti kita akan ikuti sesuai dengan aturan yang pemerintah berlakukan. Itu hanya informasi, sedikit informasi mengenai PTM di Taruna Bakti seandainya nanti sekolah sudah dibuka walaupun terbatas. Bapak Ibu, saya perkenalkan Bapak Ibu wali kelas yang nanti akan mendampingi putra putri Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Sekiranya ini perlu untuk di screenshot, untuk difoto mungkin silahkan, tapi kalaupun tidak, setelah ini kan Bapak Ibu langsung ya akan bertemu langsung tatap maya dengan wali kelas ini. Kelas 7A Bapak Insan Waluyo, SPD. Hadir kan Pak Insan di sini? Ada Bu Deti, ada. Pak Insan ada ya suaranya. Nah ini Pak Insan, tuh pakai kacamata dulu Pak. Nah Pak Insan kelas 7A. Ya. Berikutnya kelas 7B Ibu Naina Yuniarti. Bu Naina hadir? Hadir Bu. Ya. Nah, dadah Bu Naina, dadah. Kelas 7B Ibu Nainai. Berikutnya kelas 7C Ibu Sandra Gita. Hadir Bu. Hadir Bu. Ya, sudah hadir. Ini Bu Sandra. Kemudian kelas 7D Ibu Susana Gali. Pagi Bu, selamat pagi Bu. Ya, belum muncul di layar ya, ditunggu sebentar. Oh, Ibu Rini pakai akun nama siapa? 7D. 7D Bu, 7D. Siap. Ada? Nah, kita nyari nama Susana tidak hadir. Ternyata Hadir Bu, selamat pagi semuanya. Ini wali kelas 7D ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya wali kelas 7E Bapak Diki Mulyawan. Hadir Bu Deti, selamat pagi Ibu dan Bapak semuanya. Oke. Pagi Pak Diki, ini wali kelas 7D. 7E ya. 7E. Berikutnya wali kelas 7F Ibu Lulu. Hadir Bu Deti, selamat pagi Bapak dan Ibu, salam kenal. Pagi Bu Lulu. Selamat pagi.
Jadi Bapak Ibu guru wali kelas ini sudah diberi akun Zoom masing-masing Bapak Ibu. Kadang mereka pakai akunnya nama kelas atau nama sendiri gitu. Bu Lulu pakai akun kelas 7 F ya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Ini wali kelas 7 Bil 1, Ibu Amke. Hadir. Hadir. Ya, ini wali kelas 7 Bil 1. Berikutnya wali kelas 7 Bil 2 Ibu Elis. Halo, hadir. Bu Elis Halo. pakai kelas 7 Bil. Punya sendiri, Bu? Oh, punya sendiri. Nah, akunnya namanya apa? Elis. Ya, betul. Ada. Oh, ya ada. Oke. Belum. Nah, ini Bu Elis ya. Bu Elis Sobaria, wali kelas 7 Bil 2. Nah, kemudian terima kasih Bapak Ibu guru wali kelas. Berikutnya saya kenalkan guru bimbingan dan konseling atau guru BK. Kami memiliki 3 orang guru. Segera merapat 1 orang guru BK sedang proses. Ini Pak Wandi belum dipanggil, sudah ada di layar. Hadir, Bu. Ini adalah Bapak Wandi BK kelas 7. Silakan kalau yang nanti anak-anaknya mau konsultasi mungkin bisa langsung ke Pak Wandi ya untuk yang kelas 7. Yang 2 orang tadi ada Bu Isti sama Bu Tina itu BK kelas 8 dan kelas 9. Terima kasih Pak Wandi. Sama, Bu. Nah, berikutnya saya tampilkan juga medsos SMP Taruna Bakti. Kalau Bapak Ibu memerlukan ya, biasanya kami share jadwal pelajaran misalnya atau hal-hal yang berkaitan dengan informasi sekolah itu di web Taruna Bakti, kaitan-kaitan dengan kegiatan-kegiatan itu di IG Taruna Bakti. Silakan Bapak Ibu follow ya IG dan medsos lainnya agar memudahkan penyampaian informasi. Begitupun dengan materi sosialisasi kali ini. Segera minggu depan kami akan share di web SMP Taruna Bakti. Nah, demikian Bapak Ibu informasi program sekolah yang saya sampaikan untuk tahun pelajaran 2021 2022. Kebanyakan tayangannya Bapak Ibu, jadi alhamdulillah setelah tampil sesi tanya jawab, mangga saya sudahi sampai di sini, saya akhiri presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.